masa prapaskah atau masa puasa. Selama masa ini, gereja mengajak kita untuk menanggapi seruan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus bab 1 ayat 15. Dalam pengertian Alkitab, pertobatan mengandung dua tindakan yang tak terpisahkan. Di satu sisi, bertobat berarti menyesali dan meninggalkan dosa-dosa kita. Di lain sisi, bertobat berarti juga belajar berbuat baik. Itulah yang dahulu diserukan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dalam Yesaya bab 1 ayat 16-17. Ketika bangsa Israel merasa heran, mengapa Tuhan tidak juga mendengarkan doa mereka, padahal mereka sudah berpuasa? Maka Tuhan menjawab mereka dengan mengatakan bahwa puasa mereka tidak ada artinya, sebab mereka berpuasa sambil bertengkar dengan sesama dan tanpa disertai amal kasih. Yesaya bab 58 ayat 2-7. Saudara-saudari yang terkasih, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 merajalela di banyak tempat di dunia, termasuk di tanah air kita yang tercinta. Pandemi ini telah memporak-porandakan kehidupan manusia. Sudah banyak jiwa yang melayang, kehidupan sosial dan budaya kita amat terganggu. Banyak bisnis merugi, bahkan tidak sedikit yang bangkrut. Akibatnya banyak orang kehilangan mata pencaharian. Proses belajar dan mengajar anak-anak kita pun terganggu. Tidak sedikit orang yang mengalami depresi karena terlalu lama terkurung dalam rumah. Masih banyak dampak lain yang tidak bisa disebutkan di sini. Singkat kata, banyak orang sangat menderita akibat pandemi ini. Gereja pun mengalami dampak-dampak negatif pandemi ini. Dalam situasi seperti itulah kita memasuki masa Prapaskah 2021. Oleh karena itu, lebih dari biasanya, faktor amal kasih dari pertobatan menjadi amat relevan bagi masa puasa kita. Selama masa suci ini kita diajak untuk melakukan hal-hal rohani, seperti merenungkan sabda Allah yang memberi kita pencerahan dan kekuatan rohani, berpuasa dan berpantang untuk menguatkan kehendak kita, lebih rajin berdoa dan menerima sakramen-sakramen. Itu semua baik dan perlu bagi pertobatan kita. Akan tetapi, pada masa pandemi ini kita perlu lebih memperhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tadi. Bertobat berarti belajar berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita dipanggil untuk menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita. Dalam ensiklik Paus Fransiskus yang berjudul Fratelli Tutti yang terbit pada 3 Oktober 2020 yang lalu, beliau mengajak semua orang untuk menyadari bahwa umat manusia sejatinya adalah saudara satu sama lain. Sebagai konsekuensinya, penting sekali memupuk persaudaraan dan solidaritas di antara umat manusia. Pada bab 2 dari ensiklik ini, Paus mengingatkan kita pada amanat Yesus dalam Injil Lukas
bab 10 ayat 30 sampai 37. Di situ dikisahkan bagaimana orang Samaria rela menolong seorang Yahudi yang terkapar tidak berdaya akibat dianiaya oleh perampok. Meskipun sebenarnya ada permusuhan di antara kedua kelompok ini, orang Samaria itu telah menjadi sesama bagi orang Yahudi yang membutuhkan bantuan. Mengingat amanat Yesus ini, marilah kita dalam masa pandemi ini bersatu padu, bahu-membahu, dan bekerja sama dengan semua manusia tanpa memandang bulu. Marilah kita berusaha menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita. Dalam ensiklik yang sama, Paus Fransiskus mensinyalir bahwa penanganan COVID-19 menjadi sulit karena kurangnya kerjasama antar negara. Bisa jadi hal yang sama terjadi juga pada tingkat lokal, yakni di tempat kita masing-masing. Mungkin di tempat kita sulit menanggulangi COVID-19 karena kurangnya kerjasama di antara kita. Dari sebab itu kami menghimbau umat Katolik Keuskupan Malang untuk siap bekerja sama dengan siapapun, istimewanya dengan pemerintah lokal, dalam usaha menanggulangi pandemi COVID-19. Amal kasih yang menjadi salah satu ciri masa Prapaskah tidaklah terbatas pada pemberian material seperti sembako atau uang, tetapi mencakup juga setiap perbuatan kasih, seperti misalnya menaati dengan sungguh-sungguh protokol kesehatan. Dengan menjaga diri, kita menjaga sesama kita juga, dan dengan demikian kita mempraktikkan amal kasih. Pada kesempatan ini baik juga kami menyinggung tema aksi puasa pembangunan nasional 2021, yakni semakin beriman, semakin solider. Sesungguhnya ada kaitan antara iman, yaitu hubungan kita dengan Allah, dan solidaritas, yaitu hubungan kita dengan sesama. Banyak teks kitab suci menyatakan kaitan keduanya. Yesus pernah menyatakan bahwa cinta kepada sesama sama pentingnya dengan cinta kepada Allah. Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Dari sebab itu pada hari pengadilan terakhir, Yesus akan menilai layak tidaknya seorang masuk surga berdasarkan kasihnya kepada sesama. Sungguh suatu misteri luar biasa apa yang dikatakan Yesus ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Memang benar, yang menyelamatkan kita adalah iman kita, yang pada akhirnya adalah anugerah cuma-cuma dari Allah. Efesus bab 2 ayat 8. Akan tetapi iman itu tidaklah berdiri sendiri, melainkan bekerja sama dengan kasih. Sebagaimana dikatakan Santo Paulus dalam jemaat di Galatia bab 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tahun ini Gereja Katolik Indonesia menghimbau umat untuk ikut memperdayakan rakyat kecil dalam mencari nafkah kehidupan, memajukan kerjasama masyarakat di bidang ekonomi, misalnya dengan menggalakkan berbagai bentuk koperasi simpan pinjam, kredit union, arisan, dan sebagainya. Selamat memasuki masa Prapaskah. Semoga kita mampu menjalani masa suci ini dengan baik. Tuhan memberkati. Malang, 15 Februari 2021. Monsinyur Hendrikus Pidiarto Gunawan Okarem, Uskup